pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya rindu kita semua membaca firman Tuhan secara bergantian. Nanti ayat 5 sama ayat 8 nanti kita sama-sama baca. Saya akan mulai ayat yang ketiga. Kau sudah terima? Sudah? Sudah tua? Sudah dulu? Amsal pasal 10 ayat 5. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Oke, dan ini sudah buka-buka artinya sudah dapat semua. Saya akan baca mulai dari ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Mulai dari ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan 1-2 ya. Apabila dia dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sama-sama ayat 8, 1-2 ya. Itulah yang akan menumbuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita hari ini firman Tuhan yang sudah kita dengar, maka perlu kita garis bawahi itu adalah ayat yang ke-8. Apa itu ayat yang ke-8? Saya ulangi baca. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Puji Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita hari ini saya ambil adalah kunci hidup sehat di dalam Tuhan. Haleluya. Ada yang kunci mana? Siapa yang tidak mau hidup sehat? Saya rasa pertanyaan ini pertanyaan yang bodoh ya. Nggak mungkin ada orang yang nggak mau sehat. Pasti semua itu sehat. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bagikan bagaimana kita bisa hidup sehat di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca ini saudaraku, bahwa semua orang sudah pasti membutuhkan hidup yang sehat. Kerinangan jelmeh dan surah-surah yang kerana sehat terjadi ayat yang ke-8 apa dikatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bersurah-surah begini begini. Kalau enggak di dalam Tuhan ada caranya supaya membuat hidup sehat. Dekat. Bukan caranya supaya hidup sehat. Pernah sih pergi? Pernah kita dengar apa? Makan makanan 5 sempurna. Pola olahraga yang teratur. Itu mengakibatkan tubuh kita sehat. Berbagai talang, pelajaran sekolah mengajarkan demikian bagi kita. Ternyata saudara bukan efektif, memang tidak salah. Hari udah gede kak muka keri salah kak kotakan. Adi begitu lo kak perlu olahraga lah sesuai bagi kata firman Tuhan penting. Tapi orang dunia mengatakan mungkin supaya tubuh itu sehat, mengatur pola makanan yang baik dan kayak orang rajin berolahraga yang terakhir. Tapi kenyataannya saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya klik di Google, ternyata olahragawan banyak yang mati muda karena penyakit. Kunendai itu, entah lang kalau olahraga mati muda itu, lalu berpikir. Pernah begitu gelarnya ada pemain sinetron namanya Agung Hercules. Saya pernah kisah. Hah? Agung Hercules, nentu badannya mantap tak? Gundal Jaya, mati, terbangkai kanker otak. Apakah dia tidak menuruti anjuran hidup yang sehat? Ikutinya, mengatur pola yang makan yang baik, rajin berolahraga. Tapi berbeda dengan cara Tuhan. Bagaimana saudaraku supaya hidup kita sehat di dalam Tuhan? Amin.
Haleluya. Ingat, ulang kali salah akak tu berolahraga, lalu maksudku sampai itu. Olahraga memang penting. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kitab Mazmur ini yang diterangkan oleh Raja Daud bagaimana supaya hidup kita ini sehat di dalam Tuhan. Apa dikatakan dari ayat 8 perlu kita garisbawahi. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Perhatikan begitu. Aku perhatikan lagu kamu saja, ya. Saya rindu supaya kita semua menerima hal yang sama seperti ayat yang 8 ini, saudara. Sesuai dengan tema kita, kunci hidup sehat di dalam Tuhan. Apakah saudaraku bisa terjadi ayat 8 ini begitu saja? Tentu saja tidak. Kan mungkin misalkan kulan tenda sehat sini turang lagi prosesnya menurut firman Tuhan. 3 ayat ini sudah kita baca, mulai dari ayat 5, 6 sampai 7 dan 8, saudara yang dikasih. Artinya proses ini harus dilakukan, makanya turang senina dulu tubuh tak sehat sesuai bagi ayat 8, menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Lihat proses yang harus dilakukan. Si pertama ayat 5. Mari kita baca secara perlahan apa yang dikatakan di situ. Saudaraku, dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kaidah pertama, percaya kepada teman baka kasakarona. Aja nang kok itu tak sate. Kemudian nari ini tak sate. Tu aku lalu mendibata. Tapi kurang senina apakah kita percaya dengan segenap hati? Firman Tuhan tadi mengatakan pasal 3 ayat yang kelima ini percaya dengan segenap hati. Amen. Ugakin gambaran dan percaya dengan segenap hati. Kita turikan sini ilustrasinya. Gua percaya dengan segenap hati. Ya? Sebabnya tingkatan percayanya seterpoina. Kamu deh. Adina katakan saja iya, baca tiap hari dia punya katakan aku tidak baca. Tapi apakah itu mengatakan kita percaya dengan segenap hati? Ya, saya berikan ilustrasinya saudaraku bagaimana itu percaya dengan segenap hati. Ya, begini saudaraku. Adalah seorang yang jago tembak, nembak panah. Pernah begitu gelarnya Robin Hood? Kayak ini Robin Hood yang sangat luar biasa menembak. Pernah tonton film Robin Hood itu, lihat pertandingan menembak, lihat sasaran kibul ke, ditembaknya tak. Kenapa bahasa sasaran kayak bahas? Belanda saingan Robin Hood melakukan hal yang sama. Hebat-hebat kerana nembak, posisi yang tepat, posisi pulau dan pas. Tapi kayak lebih Robin Hood. Tapi ia menembak orang sini latar dan siki bulan naik terkena. Tapi anak panah kalah handai bukan sebelah. Saking luar biasa. Luar biasa kita lah. Bagaimana seminar surah? Maka kesadawari dalam satu hari ada buatnya pertunjukan bagaimana kelehannya untuk memanah, ya kan? Baru dalam suatu situasi lapangan diambilnya lah berupa buah-buahan dilempar ke atas, nges, panahnya, tegak, kena. Kayu yang terkudas, panah, tegak, kena. Kamu gaya? Tapi entah sindari kayak harus terjadi. Moga tantang nak kalah sini dan gerindra. Gua percaya kan aku hebat kemana? Percaya, gerindra ngatakan percaya. Sebab kain memang tidak lagi pilihan dan cuma. Tapi tantang nak kalah anda. Isai pertama buah apel yang botakan panah.
Kira-kira kita bersitu simpang gitu ya. Tama anak apel karena maka ia siap untuk memanah. Tapi ternyata terusina krina lanai resora si krina. Dai katakan percaya krina. Percaya kan hebat aku mana percaya jago aku begadang jago nama mana percaya. Tapi saya ngembang tama aku takal gue buah apelai dok tebak ni nasa ada berani percaya. Tapi di skala seperti tahu. Aku ni isi ini baru dia datang dengan percaya dirinya, saudara yang dikasih Tuhan. Dia hadir, maka ditaruhlah apel itu. Baru siap-siaplah pemanah untuk memanah. Ngengkekernya panah. Pas ke apel naik dalam penandakan. Tapi saya jumpai wartawan, singin-nginin sejenak. Labu pemanah darah, tapi anak kecil ini darah. Ini rahasia nama kopang. Tentu kaya jawabannya. Sebab nasi mana hendak apa pun. Maka aku yakin kaya hubungan ini harus percaya segenap hati. Dan ini harus kurang. Ilustrasi nasi katakan hendak. Lagi tak nublah. Lalu kita kalau Kristen yang belas-belas saja katakan percaya. Tapi lah dengan segenap hati kita percaya pada Tuhan. Arti percaya segenap hati prosesnya hubungan antara anak dan orang tua. Haleluya. Bagi anak yang nandai bapana. Tinggi 100%. Seharusnya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ada hubungan hari lepas hari dengan Bapa kita. Amin. Haleluya. Maka kalau bagi suku kata naik, cukup belaskan saja wari lepas wari, kita. Tapi keluhan tengah tak bisa kita lanjut. Tapi inilah saudara yang dikasih. Perlu kita ketahui bagaimana rahasia supaya kita hidup sehat di dalam Tuhan. Percaya dengan segenap hati, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana percaya dengan segenap hati? Ada terus hubungan intim dengan Tuhan. Terus hubungan intim dengan Tuhan. Maka itu silakan kita terus ini adalah sebuah gambaran saja langsung Tuhan kita begini kita sini begini hubungan kalau seperti ini. Amin. Angka dulu berapa ini? Angka kayak seperti ini Tuhan. Jika hubungan Tuhan lepas hari dengan Tuhan, kalian kita pas pola pikiran dulu, pas hati dulu hari lepas hari. Pernahkah sedikit tentang Tuhan? Pernah mengaji dan sekuban lagu Tuhan tadi? Bagaimana katakan kita percaya dengan segenap hati? Amin. Haleluya. Percaya dengan segenap hati. Kunci si pertama kita supaya hidup sehat di dalam Tuhan. Kita harus segenap hati kita sendiri. Baru yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang sama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita nanai Tuhan saya senaturang hubungan kita terus Tuhan. Tapi prosesnya biarkanlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Mengkandung Tuhan si memimpin ibas kegeluhan kita. Bukan pengertian kita sendiri mengikut Tuhan. Sebab belala kalau tidak terjadi begini sendiri Rasulullah. Mengikut Tuhan dengan pengertiannya sendiri. Tuhan menentang hal itu. Mari kita sisitik ayatnya ibas Roma pasal 10 ayat yang kedua. Bagaimana itu Tuhan menentang mengikut dia dengan pengertian sendiri. Saya baca saudaraku, demikian firman Tuhan.
Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Amin. Haleluya. Ternyata saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana orang yang mengikut Tuhan, arah mereka nari pego kepegelit kalau ikut Tuhan dengan cara yang salah. Mereka mengikut Tuhan tanpa pengertian yang benar. Tadi sudah kita baca saudara yang dikasih Tuhan. Kayak ini aja, bahkan dikatakan ayat yang kedua ini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, seterjingkat dari untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita hidup sehat di dalam Tuhan? Yang pertama, kita percaya dengan segenap hati, baru mengikut Tuhan dengan pengertian yang benar. Haleluya. Ada Rasul Paulus naik, masih tengok Rasul Paulus. Wah, sudah Rasul Paulus saya dah naik. Tentu luar biasa kalau dia mengikut Tuhan dengan cara yang salah. Puluhina jelma mengikutkan Yesus, terbantai mengatasnamakan agama kami, mengatasnamakan nama Tuhan. Sebab naik katakan Tuhan ini dalam begitu bagi Yesus ini. Emang katakan menurut kesaksian Rasul Paulus saya, dalam segi kait aku yang paling terdepan. Masalah puasa, masalah hukum Taurat, masalah seda, aku sih gagau dari Rasul Paulus. Tetapi lihat ini kau nggak sampah karena pengenalan Tuhan Yesus. Perbankai pengertian yang salah itu. Saya rindu supaya kita jemaat Tuhan GDI kita dorong mari ikut Tuhan dengan pengertian yang benar. Amin. Haleluya. Ini pengertian yang benar ini bukan kamu. Bukan ya Pak. Baca saja mungkin. Apa itu pengertian yang benar ikut Tuhan kan? Saudaraku, bagaimana cara kita mengikut Tuhan dengan yang benar? Dalam Alkitab ini semua ada petunjuk Tuhan yang dikasih tahu sama kita. Aturan-aturan yang berlaku. Itu namanya kita mengikut Tuhan dengan pengertian yang benar, dengan cara Tuhan kita mengikut Tuhan, bukan dengan cara kita. Amin. Haleluya. Ya, contoh sederhana saja lah kepada kita di sini. Begini, wakil ada adina mengikut Tuhan dengan cara Tuhan, kapag pas gereja ini saja lah kita. Oke, ada cara Tuhan itu kita rumah Tuhan ada. Pasti dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Rekam ke rumah Tuhan ya. Maka terang serina dengan rendah hati dan bukan hanya sebatas organisasi ras sebagainya, tapi kita datang ke tempat beribadah ini memandang Tuhan, memberi respon kepada Tuhan karena Tuhan engkau bisa mati dan kegeluhan kita. Bagaimana maka kita ke rumah Tuhan. Haleluya. Membagaimana kita gerina melakukan perbandingan senilas kurangnya ban baru baju entah meriah berukuh dari gereja cuma Allah kata itu oke. Rugi ketandingan berukuh nasi kita kamu oke dan sebagainya senilas kurang entah mungkin kan covid dilakukan gereja tak kena covid ekang dari aku lalu setelah ke senilas kurang tapi lalu efektif ada begini kehendak Tuhan. Pengertian yang benar itu prosesnya mari datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, sikap kita, bagaimana respon kita datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Salah sahada sebuah barna kita katakan bahagia. Sebab namanya lagal fidah senina rasturang nina yang ikut Tuhan. Tetap nadang Tuhan. Percaya. Beribadah kau, kenapa? Iya, Tuhan akan sudah mengampuni dosa kita. Sudah pernah saksikan kan? Sudah mengampuni dosa. Ngapain kita beribadah ke gereja?
Itu memperkaya orang gereja saja itu. Pendetanya, ngapain kita ke sana? Itu adalah pengertian yang salah. Tapi kita sini lagi bagai, kan di sini aku buatnya kira-kira. Saudara-saudara, malah terjadi hal yang sama bagi suku Ketaketina. Ngatakan pedas betul, tapi tina lalit saudara. Ia mendirikan kebenarannya sendiri tanpa tergantung kepada firman Tuhan. Bagai kuasa. Tuhan menentang saudara cara membuat yang salah. Jadi bagaimana setuna kita dengan Tuhan dengan cara Tuhan, kembali kita dengan cara Tuhan datang kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, bagaimana ketaatan kita dalam berorganisasi, bagaimana ketaatan kita dalam beribadah, bagaimana sikap kita dalam ibadah, sesuai dengan apa yang Tuhan ajari kita, saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ngolit naik katakan dua kunci saudara untuk kita hidup sehat di dalam Tuhan. Si pertama mereka percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Labo hanya percaya saja, tapi dengan segenap hati. Ada hubungan terus dengan Tuhan. Wari lepas warina sedina surang. Lid tetap hubungan terus Tuhan. Itulah yang dikatakan percaya dengan segenap hati. Baru yang kedua tadi saudaraku, bersandar dengan pengertian Tuhan, bukan dengan pengertian kita. Mari kita mengikut Tuhan dengan pengertian Tuhan, dengan cara Tuhan kita datang kepada Tuhan. Lalu arah cara atas, saudara-saudara. Sampai jaya mengerti kita, firman Tuhan, mengerti? Puji Tuhan, saudara. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan kita sesuai dengan tema kita, kunci hidup sehat di dalam Tuhan. Yang pertama tadi percaya, yang kedua saudaraku, jangan mengikut Tuhan dengan pengertian kita, tapi dalam pengertian Tuhan. Yang ketiga, mari kita lanjutkan firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 tadi, saudaraku. Ayat yang ke-6 dikatakan di sini, saudaraku, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Artinya kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, saudara yang dikasihi. Kaipenin sinilin si pas kita itrosina sianggaplah ekrina perbahan Tuhan. Amin. Haleluya. Ulah garis siapa kita hebat. Apa gaya? Sadarlah kita isai kita. Kita yakin kita anak Tuhan. Yakin kan? Juga kalau yang kali kamu deh, yakinlah kamu aku anak Tuhan. Ada yakin kamu anak Tuhan, senina orang sadar kamu berarti Tuhan yang dapat bapa, Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang segalanya bagi kehidupan kita. Ada bukan kita kali di hadapan Tuhan. Kita ini nggak boleh kayak kali ini di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri kita. Haleluya. Identik dengan kesombongan yang mengakui kita di dalam Tuhan. Sesuai bagi saya, akuilah dia dalam segala lakumu. Tuhan siapa perubahan sampai sepuluh tenda kait presiden sedemikian. Kita lah boleh kait kami. Kita hanya manusia biasa. Kita sini dibantu Tuhan kalau tanah kasih bumi dengan Tuhan. Bagaimana bahasa kita kejadian? Bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Godung krina ciptakan nagrina, cakrawala kai misibas nagrina, makana nen nagrina, makana ciptakan manusia. Arahan dalam kita menjadi manusia terbenar. Bapaknya pertama adalah ciptakan anak manusia. Artinya kai saudara.
bahwa la ulit kai ke page budaya kita. Kita adalah manusia sini punya kelemahan dan kekurangan. Karena itu saudaraku, firman Tuhan mengatakan hari ini dalam kita supaya kita hidup sehat di dalam Tuhan. Mari akui Tuhan dalam segala hal. Amin. Haleluya. Dari siapa dan hebat harus dijagokan. Lanjut saudaraku yang keempat, jangan engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita hidup sehat di dalam Tuhan? Ayat yang ke-7 dikatakan, jangan engkau menganggap dirimu bijak. Ulah siakap diri kita. Sedalina bagi ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu. Dan seterusnya dikatakan di sini saudara, takutlah akan Tuhan. Amin. Dia akan Tuhan. Tiga kali Petrus sehingga dikhotbahkan tentang saya Petrus. Memang ini kunci kegeluhan. Di bahasa kitab pengkhotbah, belala kalau kau tulis Salomo kuna bahasa kitab pengkhotbah. Tiga pasal saja. Tapi kesimpulan daripada akhir pengkhotbah, takutlah akan Tuhan. Ini bisa senilas Tuhan. Biar kita Tuhan indah. Dengan kunci kegeluhan. Selanjutnya terusnya, takut akan Tuhan membuat sesuai bagi tema tanda senilas Tuhan bahwa menyegarkan tulang-tulang dan menyembuhkan tubuh kita. Amin. Haleluya. Bapak ini asal kita takut mendatangi Tuhan ini, maka setelah terusnya ajarinya kita terus hari lepas hari lepas hari. Juga kita takut akan Tuhan. Mari artinya terusnya takut akan Tuhan yang paling ia kata yang harus mengasihi Tuhan dalam hidup. Dan takut akan Tuhan pasti kamu mengasihi Tuhan dalam hidup. Juga kita mengasihi Tuhan senior saudara. Kita taat mengenal Tuhan. Kita taat prosesnya dan peraturan terhadap Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana mengatakan kita takut dengan Tuhan sebenarnya. Jadi prosesnya masuk ke dalam Tuhan. Dan tiga poin jenenai ditangkap bahwa bagaimana supaya kita hidup sehat di dalam Tuhan. Berbeda dengan hidup sehat menurut pola pikiran manusia di dalam dunia ini, saudara. Kalau pola pikiran manusia mengatakan hidup sehat, wanita makan makanannya 5 sempurna baru ditambah dengan olahraga yang terakhir. Tapi di dalam Tuhan saudara dikatakan di sini ada beberapa poin yang dikatakan dalam firman Tuhan yang sudah dituliskan oleh Raja Daud, saudara. Pengalamannya yang luar biasa mengikut Tuhan sehingga hari ini menjadi pelajaran bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tidak diperpanjang hari ini. Inilah firman Tuhan yang boleh kita bagikan. Mari saudaraku, saya rindu kita semua